Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, 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 saudaraku dimanapun berada. Semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia bersama keluarga dan tambah rezekinya. Kali ini saya akan membahas masalah penyakit ya. Ini masih berhubungan dengan primbon Jawa ya, masih berhubungan dengan primbon Jawa. Jadi untuk bagi yang percaya ya, ini hanya sebuah wawasan keilmuan leluhur zaman dahulu, yaitu primbon Jawa dengan perhitungan neptu, hari, dan lain-lain. Jadi untuk teman-teman, kalau suka silakan di-subscribe ya, disebarkan, hanya untuk edukasi, hanya untuk menambah wawasan saja. Yang biasanya saya membahas dengan watak-watak ya, watak weton seperti Jumat Kliwon, Sabtu Wage, Ahad Legi, dan lain-lain. Kali ini saya berbeda, yaitu membahas tentang penyakit melalui neptu ya. Jadi perhitungan neptu dan intinya kita hitung jumlah hari pertama kita sakit, nanti akan ketemu penyakitnya dari mana dan bagaimana cara menanganinya. Untuk teman-teman dimanapun berada, jadi untuk perhitungan ini hanya sebuah wawasan saja ya, sebuah wawasan, sebuah ilmu pengetahuan ya, jangan digabungkan, jangan disangkut pautkan dengan ilmu syariat. Kalau kita sangkut pautkan dengan ilmu syariat, maka sudah gugur, dalam arti gugur yaitu semua penyakit itu dari Allah ya, semua penyakit itu dari Allah, dan bila sakit ya diobati, selesai, intinya seperti itu. Tapi kalau di Jawa atau tradisi Jawa kuno itu dihitung ya, ini intinya jangan mensyirikan, jangan berpikiran yang kemana-mana lah ya, jangan berpikiran yang tidak, ini hanya sebuah wawasan, percaya silakan, tidak juga tidak apa-apa. Jadi kita bisa tahu, saya ambil dari kitab Jawa. Jadi penyakit manusia itu bisa diketahui dari mana datangnya, entah itu penyakit dari penyakit dari pembicaraannya sendiri ya, penyakit dari pembicaraan sendiri, atau sakit yang dibuat orang, atau sakit karena air, karena angin, sakit karena makhluk halus, lelembut, atau sakit dari Allah SWT agar tidak meninggal, berilah tertolak selamatan seperti dan lain-lain. Intinya ini hanya sebuah ilmu pengetahuan saja ya, ilmu pengetahuan saja, bahwasanya memang kalau kita berbicara masalah syariat, yaitu ya sakit dari Gusti Allah, nanti yang menyembuhkan juga Gusti Allah, karena obat itu hanya sebagai sebagai ikhtiar saja. Jadi kalau kita percaya dengan obat itu pun juga tidak boleh ya, percaya dengan obat itu pun juga tidak boleh. Kita langsung ya, jadi gini, jumlahkan neptu hari dan pekan pada hari pertama ya, pada hari pertama sakit, setelah itu dihitung. Jadi neptu hari dan pekan pada hari pertama itu dijumlah ya, neptunya apa ya, neptunya apa, contoh seperti sampean itu sakit pada hari Ahad Legi, nah itu nanti dijumlah berapa totalnya ya, totalnya berapa, lalu dihitung, katakanlah totalnya 5, ini hanya sebuah contoh, katakanlah totalnya 5, maka dengan menggunakan rumus ya, rumusnya itu ada 5, yaitu Sabdo Guno Tirto ya, saya ulang, Sabdo Guno Tirto
ya, wono lepas ya. Jadi menggunakan sabdo, menggunakan rumus ini rumus ya, rumus sabdo guna tirta wono lepas. Katakanlah ini hanya sebuah contoh, katakanlah kamu awal sakit yang kamu ingat itu adalah ahad legi ya. Nah, ahad sama legi itu dijadikan satu, katakanlah totalnya 10. Jadi kita hitung saja ya, kita hitung sabdo guna tirta wono lepas, kan 10 tadi ya. Diulang lagi, sabdo guna tirta wono lepas. Nah, berarti ketemunya di rumus lepas. Nah, lepas itu tandanya apa? Katakanlah lepas itu jika sakitnya karena kehendak Allah agar tidak meninggal, berilah tetolak selamatan bubur merah ya, seperti bubur merah, bubur putih, bubur baro-baro, dan nasi golong, lulut, beras ketan yang dicampur dan ditanak, ditanak itu didang, lalu dibuat gulung di mana alasnya diberi telur dadar dan atasnya juga ditutupi dengan telur dadar. Jadi ini adalah solusi ya, solusi bagaimana apa itu kalau dihitung dengan rumus sabdo guna tirta wono lepas. Kalau ketemunya sabdo, ini nanti penyakitnya dari mana nanti ketahuan semua. Saya ulang kembali, yaitu jadi ketika sakit itu diingat-ingat ya, seingatnya saja. Kalau tidak ingat kan tidak apa-apa, seingatnya saja. Terasa itu hari apa? Katakanlah hari ahad legi. Nah, ahad nanti sama legi itu dihitung jadi satu. Katakanlah ketemunya apa tuh namanya? Ya tadi 10 ya. Jadi dihitung dibolak-balik dihitung sabdo guna tirta wono lepas, sabdo guna tirta wono lepas. Nah, kalau ketemu sabdo yang nomor 1, yaitu kalau hitungannya ketemu sabdo, penyakitnya karena pembicaraannya sendiri. Nah, bagaimana solusinya atau penolaknya atau selamatannya, yaitu bubur merah, putih, baro-baro itu merah putih, jadi bubur merah dan putih, lalu dicampur merah dan putih jadi satu, segala macam jajan pasar dan nasi sayur. Jadi bagaimana ketika rumusnya ketemu sabdo, yaitu kita apa itu namanya sedekan atau bancaan, yaitu bubur warna merah dan putih. Jadi bubur merah dijadikan beda, bubur putih beda, lalu nanti bubur putih dan merah dijadikan satu, dan jajanan pasar, jadi jajanan yang dibeli di pasar. Nah, biasanya orang Jawa seperti itu. Jadi ketika Anda itu kita dibacakan rumus ini ketemu sabdo, jadi itu adalah penyakit yang dari pembicaranya sendiri atau kesalahan sendiri. Jadi kesalahan-kesalahan sendiri itu nanti akan menimbulkan penyakit ya. Nah, untuk penolaknya atau untuk selamatannya atau untuk mengobatinya dengan lantaran apa itu namanya sedekan, yaitu membuat bubur warna merah, bubur warna putih, jadi satu merah satu putih. Itu yang pertama. Yang nomor 2, merah putih jadikan satu, katakanlah satu mangkok, satu piring. Setelah itu belilah jajan pasar, jajan yang dibeli dari pasar. Setelah itu sayuran seperti biasa ya, seperti urap-urap itu sembarang, yang penting nasi sayuran ya, seperti itu. Itu yang pertama, yaitu sabdo. Yang kedua yaitu guno. Jadi ketika atau guna seperti itu ya. Kalau hitungannya awal Anda sakit itu ternyata hitungannya bertemu dengan rumus yaitu guna yaitu tandanya sakit dibuat orang, berarti Anda itu sakit karena dibuat orang, seperti kena disantet orang ya, seperti disantet orang atau apapun itu yang berhubungan dengan orang, dikirimin orang ya, seperti itu, atau sihir ya. Maka
tolaknya atau selamatan itu yaitu bubur merah putih ya, bubur merah putih. Jadi bubur satu piring, bubur merah satu piring, baru-baru bubur palang merah di atasnya, baru-baru bubur palang, yaitu bubur merah di atasnya diberi palang putih ya, diberi palang putih. Yang pertama yaitu bubur merah putih jadikan satu ya, bubur merah putih, dan membuat lagi yaitu bubur di bawahnya warnanya merah, di atasnya dikasih palang bubur warna putih, dan bubur peliringan, bubur merah yang di atasnya diberi putih di tengahnya. Jadi bubur merah ya, di atas bubur merah tadi diberi putih di tengahnya, jadi diberi putih di tengahnya saja, diberi bubur putih di tengah bubur yang merah tadi, jadi di atasnya bubur merah. Ya seperti itu. Nah untuk prosesnya bagaimana? Ya kita selamatan seperti itu. Setelah selamatan ya kita doakan apa hajatnya supaya sihir, supaya supaya sihir, santet dan lain itu hilang ya, hilang atau bersih dari orang yang sakit tadi. Itu yang nomor 2 ketika kita ketemu dengan rumus kuno. Yang nomor 3 yaitu tirto. Tirto itu penyakit yang berhubungan dengan angin, berhubungan dengan air. Yang berhubungan dengan, pokoknya berhubungan dengan air atau berhubungan dengan angin. Nah itu bagaimana caranya untuk selamatannya, yaitu bubur merah, bubur merah, bubur baru-baru, bubur hitam, dawet hitam, dan opak angin. Jadi bubur merah ya, bubur merah, jadi bubur satu merah, bubur merah kan, yang terus yang nomor 2 itu bubur baru-baru yaitu merah putih jadikan satu, bubur hitam, dawet hitam, dan opak angin. Kalau nggak tahu opak angin silakan share di Google apa itu opak angin ya, seperti itu. Ya seperti biasa ya, setelah kita melakukan ritual bacaan ya dengan syarat-syarat tertentu, itu kita berdoa supaya diberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit yang terkena rumus. Kita menghitung dengan rumus di mana letaknya rumus tersebut. Nanti di situ seperti tirto guno sabdo apa syaratnya, nanti dilaksanakan selamatan bacaan, lalu didoakan, insya Allah nanti akan diberikan kesembuhan. Yang nomor 4 yaitu wono. Wono itu ya, wono sakit karena makhluk halus atau lelembut, biasanya kesambet ya, kalau di Jawa itu kesambet atau kesurupan atau sering kesurupan seperti itu, atau penyakit-penyakit ketempelan. Jadi sakit seperti itu ya yang berhubungan dengan makhluk astral, makhluk halus. Bagaimana cara menolaknya? Yaitu selamatan bubur merah, bubur putih, bubur baru-baru itu bubur merah dan putih jadikan satu, dan dedak halus, katul yang dibuat menjadi makanan tiwul. Jadi dedak halus itu yang di makanan yang dibuat dari katul itu loh ya, dibuat yang dari katul dibuat menjadi makanan tiwul. Jadi makanan yang dari katul lalu dimasak menjadi tiwul. Nah seperti itu. Jadi nanti ada bubur putih, bubur merah. Jadi satu piring bubur putih, satu piring bubur merah, dan satu piring nanti bubur merah dan putih, dan tiwul makanan tiwul yang bahannya dari katul. Nah seperti itu ya. Sebenarnya prosesi itu hanya sebagai syarat, entah nanti prosesnya, entah itu mengundang tetangga atau keluarga, nanti bisa memanggil kiai, bisa dibacakan tahlil, bisa dibacakan ayat kursi, ataupun lainnya. Yang penting itu hanya sebuah syarat saja. Kalau hitungannya yang kelima ini, kalau hitungannya Anda tiba lepas, yaitu ya dihitung awal hari dan neptunya dijadikan satu. Kalau pas tiba lepas, maka jika sakitnya karena kehendak Allah
agar tidak meninggal bukan kita menolak ya, ini hanya sebuah wawasan saja ya. Jadi jangan punya pikiran yang tidak. Jadi kalau penyakit pure dari Allah ya, supaya kita diberikan kesehatan, yaitu siapkan bubur merah, bubur putih, bubur baru-baru, dan nasi gulung lulut. Nasi gulung lulut itu apa? Beras ketan yang dicampur di tanah ya, beras ketan ya, beras ketan yang dicampur di tanah itu didang atau dimasak ya, lalu digulung di mana alasnya itu diberi telur. Tadi ada telur, lalu di telur dadar itu diberi nasi ya, diberi nasi atasnya, lalu ditutup dengan apa? Jadi ketan itu digulung menggunakan telur dadar, digulung, setelah itu di atasnya itu diberikan telur dadar juga. Lalu kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya diberikan keselamatan, supaya diberikan kesembuhan ya, supaya diberikan kesembuhan. Itu hanya, saya ulangi lagi, itu hanya sebuah sarana supaya Allah itu memberikan kesembuhan, memberikan keselamatan. Jadi jangan mempunyai pikiran, jangan dicampur aduk antara syariat dan primbon Jawa. Walaupun kalau secara syariat itu tidak cocok, kalau sakit ya sakit, kalau secara syariat ya. Nanti kalau saatnya sembuh pasti sembuh. Seperti itu ya intinya. Jadi ini hanya sebuah wawasan saja. Kalau penyakit itu bisa kita ketahui dengan menggunakan 5 rumus, yaitu sabdo, guno, tirto, wono, lepas. Jadi setiap tipe sabdo, tipe guno, tipe tirto, tipe wono, tipe lepas, itu semua ada maksud tersendiri. Jadi kalau sabdo, kalau kita hitung ternyata tipe sabdo, berarti penyakitnya dari kita sendiri atau kesalahan omongan kita sendiri. Kalau tipe guno berarti penyakit kita itu diguna-guna ya, guna-guna orang. Kalau tipe tirto yaitu sakitnya karena angin, yang berhubungan dengan angin, yang berhubungan dengan air ya. Kalau tipe wono berarti sakit itu karena sakit kita itu karena lelembut atau kesurupan, ketempelan yang berhubungan dengan makhluk astral. Ya, berhubungan dengan makhluk astral, entah itu kita atau sawanan seperti itu ya. Kalau tipe lepas berarti itu kehendak Allah memang memberikan kita sakit seperti itu. Jadi pada dasarnya buku-buku kitab-kitab kuno itu ya hanya memberi warning atau alarm saja ya, jangan mempunyai pikiran yang tidak syirik dan lain-lain. Itu kita manusia itu hanya sebatas ikhtiar ya. Sakitnya apapun yaitu ikhtiar. Lah, ikhtiar itu menggunakan, ada yang langsung menggunakan doa, ada yang menggunakan kedokteran ya, ilmu kedokteran. Kalau di Jawa ada yang selamatan ya, selamatan itu intinya sodakoh ya, intinya sodakoh. Setelah sodakoh terus kita berdoa supaya si manusia tersebut diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan mempunyai pikiran yang tidak. Kalau suka silakan di-subscribe, kalau tidak suka ya silakan di-subscribe, kalau bermanfaat silakan di-share. Ini hanya sebuah wawasan supaya tidak gumunan ya, supaya tidak kagetan. Hanya sebuah wawasan, sebuah keilmuan. Jadi ketika Anda bertemu dengan orang-orang yang bisa melihat penyakit, oh ini dari ini, oh ini dari ini dari tingkah lakunya, ini dari santet, ini dari lembut, lah itu berarti menggunakan perhitungan primbon Jawa atau neptu dan hari dijadikan satu, lalu dengan rumus sabdo tirto tadi, sabdo wono tirto guno lepas, seperti itu. Jadi untuk teman-teman, ilmu yang ada di Indonesia, di Nusantara itu sangat luas. Ini baru secuil ya, secuil ilmu primbon. Primbon itu banyak ya, ilmu primbon itu banyak kelasnya, atau intinya banyak materinya, atau banyak tata caranya. Jadi ini hanya sebuah wawasan keilmuan supaya kita menambah keilmuan. Jadi kita tahu luas bagaimana cara orang-orang Jawa itu bisa mengetahui penyakit manusia dengan menggunakan rumus tadi ya.
menggunakan rumus sabdo, tirto, wono, guno, lepas seperti itu. Jadi dia tahu ini penyakit dari kesalahannya dia, ini penyakit dari guna-guna, ini penyakit dari angin, dari air. Dan setelah dia tahu ini penyakitnya, dia juga memberi solusi bagaimana caranya, yaitu kamu harus bancaan, bikinlah bubur warna merah, hitam, dan lain-lain seperti itu. Lalu kita berdoa, bermunajat kepada Allah supaya diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan kesembuhan. Seperti itu. Jadi intinya bacaan itu adalah sodakoh ya, sodakoh. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat di teras Pitutur Jawa. Semoga channel ini berkembang untuk memberikan informasi-informasi tentang keilmuan primbon Jawa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.